telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkuliah di Google Meet pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Radinata MAG yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Metodologi Kitab Hadis Imam Bukhari. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengenal lebih dalam sosok Imam Al-Bukhari serta memahami kedudukan kitab Sahih Bukhari sebagai karya hadis paling otentik setelah Al-Quran. Latar belakang, kitab Sahih Bukhari memiliki posisi yang sangat penting dalam studi hadis Islam. Kitab ini disusun dengan metode yang sangat ketat dalam pemilihan sanad dan matan hadis, sehingga diakui oleh seluruh ulama sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Melalui pembahasan ini, kita dapat mengetahui sejarah penyusunan kitab, ketokohan Imam Bukhari, dan pandangan para ulama terhadap karyanya. Masuk ke biografi Imam Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Sejak kecil, Imam Bukhari sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa bahkan sebelum usia 10 tahun. Beliau telah menghafal banyak hadis dan nama-nama perawinya. Beliau tumbuh dalam keluarga yang taat dan berilmu. Ayahnya seorang ahli hadis, sementara ibunya dikenal sangat soleha. Ada kisah yang terkenal bahwa Imam Bukhari pernah buta saat kecil, lalu sembuh berkat doa ibunya yang tulus. Ini menunjukkan betapa besarnya peran doa orang tua dalam keberhasilan seorang anak. Jadi guru-gurunya, dipersingkat saja, lebih jelasnya di makalah. Jadi guru-guru Imam Bukhari ini dalam perjalanan menuntut ilmu, Imam Bukhari belajar dari lebih 1.000 guru di berbagai daerah seperti Syam, Mesir, Basrah, Hijaz, dan Baghdad. Beberapa gurunya yang terkenal antara lain Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, dan banyak lagi. Dari mereka Imam Bukhari belajar metode ketelitian yang menyeleksi hadis dan kejujuran dalam meriwayatkannya. Masuk ke murid-muridnya. Jumlah murid Imam Bukhari sangat banyak. Bahkan ada yang menyebutnya mencapai 90.000 orang. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Imam Muslim, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah. Mereka inilah yang kemudian meneruskan dan menyebarkan ilmu hadis Imam Bukhari ke seluruh dunia. Metode dan sistematika penulisan kitab Sahih Bukhari. Seperti biasa, kitab ini disusun berdasarkan tertib per bab-bab fikih. Kitabnya tersusun dari berbagai tema. Setiap tema berisi topik, hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih saja. Harus ada liqo antara guru dan murid, menerapkan prinsip-prinsip fikih al-hadis, mengulangi hadis jika diperlukan. Terkadang mencantumkan hadis secara ringkas untuk suatu keperluan. Mentaklikkan pada hadis yang diulang karena pada tempat lain sudah ada sanadnya yang bersambung. Ada karya-karya Imam Bukhari, yaitu Imam Bukhari meninggalkan banyak karyanya, diantaranya ada 21 kitab, tapi ada beberapa karya yang penting, seperti Al-Jami As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari, Adab Al-Mufrad, Al-Tariq Al-Kabir, dan Raf'ul Yudain fi As-Salah. Namun, karya yang paling monumental tentu saja Sahih Bukhari karena disusun dengan standar hadis yang sangat ketat, hanya memuat hadis yang benar sahih. Latar belakang penulisan kitab, ada 3 hal utama yang mendorong Imam Bukhari menulis kitab ini. Yang pertama, banyaknya kitab hadis pada masa itu yang masih bercampur antara sahih, hasan, dan dhaif. Dorongan dari gurunya Ishaq bin Rahawai yang berkata, alangkah baiknya seandainya engkau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang benar-benar sahih. Baru penilaian ulama terhadap kitab Sahih Bukhari. Para ulama sepakat
bahwa kitab ini adalah kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Banyak ulama yang menulis syarah penjelasan terhadap kitab ini seperti Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Umda Al-Qori karya Al-Aini, dan Irsyad As-Sari karya Al-Qostalani. Hingga kini, Sahih Bukhari masih menjadi rujukan utama dalam kajian hadis di seluruh dunia Islam. Jadi, kenapa sih Sahih Bukhari terbilang kitab paling sahih di antara kutubus sittah, di antara kitab 6 lainnya? Jadi, alasan Sahih Bukhari dianggap paling sahih itu, yang pertama, ketatnya syarat Imam Bukhari dalam menerima hadis. Imam Bukhari memiliki syarat sanad yang paling ketat di antara para penyusunan kitab hadis lainnya. Beliau hanya menerima hadis apabila semua perawi hadis benar-benar sika, terpercaya dalam hafalan dan akhlak. Sanadnya bersambung langsung, artinya muridnya harus pernah bertemu langsung dan mendengarkan hadis itu dari gurunya secara liqa. Tidak ada ilat maupun syadz dalam hadis tersebut. Berbeda dengan Imam Muslim yang cukup mensyaratkan kemungkinan pertemuan antar perawi. Yang kedua, proses seleksi yang sangat ketat dan panjang. Imam Bukhari mengumpulkan hadis selama lebih dari 16 tahun dalam perjalanan ilmiah ke berbagai negeri Islam. Dari sekitar 600.000 hadis yang ia hafal, beliau hanya memilih sekitar 7.000 hadis dengan pengulangan yang memenuhi standar sahih. Sebelum menulis satu hadis, Imam Bukhari bahkan sholat 2 rakaat dan berdoa istikharah untuk memohon petunjuk apakah hadis itu layak dimasukkan ke dalam kitabnya. Nah, ini menunjukkan tingkat kehati-hatian dan keikhlasan yang sangat tinggi. Yang ketiga, pengetahuan mendalam tentang ilmu hadis dan perawi. Imam Bukhari bukan hanya ahli hadis, tapi juga pakar dalam ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang mempelajari biografi dan kredibilitas para perawi. Baru ilmu al-jarh wa ta'dil, penilaian kejujuran dan kelemahan perawi. Yang terakhir ada ilmu ilat al-hadis, meneliti cacat tersembunyi dalam sanad atau matan hadis. Karena itu, pemilihan hadis dalam kitabnya dilakukan dengan tingkat keilmuan yang luar biasa, detail, dan mendalam. Nah, yang keempat, pengakuan dan ijma' para ulama. Ulama dari zaman dan mazhab sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Yang kelima, kandungan hadisnya itu terjamin keasliannya. Semua hadis di dalam Sahih Bukhari memiliki sanad yang bersambung dan kuat, diriwayatkan oleh perawi terpercaya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat, atau fakta sejarah. Jadi, selain kelebihannya, kitab Bukhari juga memiliki kekurangan. Telah menjadi kesepakatan ulama dan umat Islam bahwa kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis yang paling otentik dan menduduki tempat terhormat setelah Al-Quran. Meskipun demikian, kitab Sahih Al-Bukhari tetaplah karya manusia yang tidak pernah luput dari kritik. Sahih Al-Bukhari mendapat kritik baik dari segi sanad maupun matannya dari kalangan ulama sendiri maupun orang non-muslim. Saya pernah baca ada contoh hadis yang dikritik. Dia bukan mengkritik hadisnya, tapi di situ ada sanadnya yang dikritik. Ntar ya, dicari dulu. Ini dia contoh hadisnya. Nah ya. Nampak hadisnya, teman-teman? Nampak, Kak. Ini contoh hadisnya. Di sini ada Hammam, sementara yang dikritik itu, walaupun hadis ini, hadis yang dilemahkan sebagian ulama karena perawi tertentu. Contoh hadisnya itu sesungguhnya sebagian dari syair itu adalah hikmah. Jadi kritik ilmiah terhadap hadis ini itu pada perawinya.
Di sini kan ada Hamam, nama lengkapnya itu Hamam bin Yahya Al-Audi. Ia adalah perawi yang siko, terpercaya, tetapi pada masa tuanya hafalannya menurun. Imam Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal menyebutnya soduk, jujur, namun kadang lupa di akhir hayatnya. Karena itu, sebagian ulama mengkritik sebagian riwayatnya yang muncul setelah masa lemah hafalannya. Namun, Imam Al-Bukhari mengambil hadis ini dari Hammam bin Yahya melalui jalur sanad yang sudah terjamin dari masa sebelum beliau lemah hafalannya. Cara melihat dia siko atau enggaknya itu ada di kitab yang disebutkan tadi, yaitu kitab Ar-Rijal. Nah, mungkin sampai di sini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada Ustaz Adinata. Terima kasih, Ustaz. Baik, sudah selesai? Udah, Ustaz. Apa yang kita tuju dalam silabus sudah tercapai semuanya? Dalam SHP kita ya ada biografi, kemudian sebab menuliskan kitab, tema dalam Sahih Bukhari, metodologi, jumlah hadis, mazhab penulisan, kemudian fikih Bukhari dalam tarajim dan pendapat ulama yang melemahkan Sahih Al-Bukhari. Ini yang perlu kita gali ya. Silakan untuk ditanggapi kepada yang lain. Atau kita ambil absen dulu. Hadir semua ya? Kayaknya ada satu yang tak hadir ini. Siapa yang tak hadir? Kita Mutiara 10 orang Kasih, ya? Ustaz. Hadir, Mutiara hadir. Oh, hadir. 9, Tadi Ustaz. katanya nggak hadir. Kita ada 9, Ustaz. Hah? Kita Ada berapa? 9, kita, Ustaz. Ustaz. Oh, berarti hadir semua ya? Hadir, Ustaz. Baik, silakan untuk ditanggapi. Ada? Kita masih berpikir-pikir. Mana? Masih baca-baca, Ustaz. Oh ya. Izin bertanya, Ustaz. Silakan, silakan. Ya, Ustaz. Kan di makalah yang dibuat sama Kak Jana tadi, bahwasannya ada kritik-kritik para ulama terhadap Sahih Bukhari ini. Nah, apakah seleksi ketat yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini dalam memilih hadis itu bisa membatasi kelengkapan koleksi hadis ataupun mempengaruhi pemahaman fikih seperti yang dikritik oleh Daruqutni? Lalu, apakah kritik-kritik ini bisa untuk membangun atau untuk menjatuhkan Imam Bukhari? Bisa dipahami, Kak Jana? Bisa Ya. ini.
Silakan yang lain. Langsung jawab Ustadz atau tunggu yang lain? Yang lain dulu kalau ada. Kalau belum, barangkali silakan dijelaskan dulu. Baik, saya pemakalah akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Imam Bukhari memiliki standar kesohihan hadis yang sangat ketat dalam menyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Ia hanya memasukkan hadis-hadis yang dianggap sahih dan memiliki sanad yang kuat. Meskipun standar ini membantu memastikan keabsahan hadis, beberapa ulama seperti Ad-Darqutni mengkritik bahwa standar ini mungkin terlalu ketat dan mengecualikan beberapa hadis yang sebenarnya bisa diterima. Dalam konteks fikih, seleksi ketat ini dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi hukum Islam. Beberapa implikasi dari pendekatan ini adalah seperti keterbatasan sumber, perbedaan pendapat, fokus pada keabsahan. Namun penting untuk diingat bahwa pendekatan Imam Bukhari bertujuan memastikan keabsahan hadis dan memberikan landasan yang kuat untuk fikih. Kritik dari Ad-Darqutni dan ulama lain membantu memperkaya diskusi dan pemahaman tentang metodologi kritik hadis. Seperti itu jawabannya Indah. Apakah bisa diterima? Ya, berarti kritiknya itu termasuk kritik yang membangun ya, Kak, tanpa ada unsur untuk menjatuhkan Imam Bukhari begitu ya. Ya, karena pada dasarnya kitab Abu Bukhari ini kan memang seleksinya ketat gitu kan. Ya. Baik, Kak. Ini bisa dijelaskan kritik Imam Darqutni terhadap Sahih Bukhari? Ada? Berapa hadis yang dikritik? Ya, Ustaz. Dalam makalahnya belum ada, Ustaz. 200 hadis, Ustaz, yang dikritik. Ya, seperti apa klasifikasi kritik Imam Darqutni terhadap hadis dalam Sahih Bukhari itu? Menurut Imam An-Nawawi, kritik itu berawal dari tuduhan bahwa dalam hadis-hadis tersebut, Imam Al-Bukhari tidak menepati dan memenuhi persyaratan yang ia tetapkan. Kritik Ad-Darqutni berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sejumlah ahli hadis yang justru dinilai dari segi ilmu hadis yang sangat lunak. Di makalah, ada Ustaz. Berapa hadis yang dikritik? Berapa hadis yang dikritik? 200. 200 saja? Dari makalah yang saya dapat 200, Ustaz. Dari yang 200 itu, apa klasifikasi kualitasnya? Ustaz. Ada. Spekulasi. Adanya sanad yang terputus karena hadis itu dinilai dhaif. Namun setelah diteliti ternyata hadis yang dituduh mursal itu terdapat di riwayat lain, sementara riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari tidak terputus. Itu Ustaz, spesifikasinya. Ada contoh hadisnya? Oh, enggak Ustaz, enggak buat. Nah, nanti dicari ya, dilengkapi. Ya. Dan bagaimana pula pembelaan dari Ibnu Hajar Asqalani. Itu dalam kitab, apa namanya itu? Hadis Sari ya. Muqaddamah Fathul Bari itu.
ada pembelaan dari Ibnu Hajar. Nanti dicantumkan di lengkapi ya. Ya, Ustaz. Apa saja berapa banyak hadis yang dikritik oleh Imam Daruqutni. Coba lihat kitab Tatabbu'. Itu ada sekitar 210 hadis yang dia kritik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi pada dasarnya Imam Daruqutni tidak menolak hadis-hadis yang dia kritik itu secara mutlak. Hanya saja dia menganggap kalau berdasarkan kriteria Imam Bukhari ada jalur lain yang lebih kuat. Nah, itu diantara bentuk kritiknya. Memang kan tidak terlalu banyak. Tapi dari satu sumber ada juga yang mengatakan Imam Daruqutni ini mendoibkan sekitar 18 hadis dalam Sahih Bukhari itu. Dari sekitar 7.000 lebih hadis yang berulang matannya dalam Sahih Bukhari. Sekitar 18 hadis yang dia doibkan. Tapi yang dikritik itu sekitar 210. Termasuk dalam kitab Sahih Muslim juga. Jadi yang namanya karya bagus, pasti ada pengkritiknya. Nah, itu sudah menjadi hukum alam, sunatullahnya begitu. Ada hadis yang terdapat dalam kitab Buyu, dalam kitab tafsir juga, nah, itu yang dikritik. Nah, ada juga bentuk kritiknya seperti hadis yang disampaikan secara mu'allaq oleh Imam Bukhari, oleh Ibnu Hajar, bukan mu'allaq mutlak. Kalau mu'allaq itu hadis yang tidak disebutkan sanadnya sampai pada level sahabat, lalu Bukhari langsung menyandarkan kepada sahabat yang merekan hadis itu dari Nabi. Cuman dalam penjelasan dari Ibnu Hajar, hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu tidak benar-benar mu'allaq. Kalau ada satu hadis mu'allaq pada satu tempat dalam Sahih Bukhari, biasanya di tempat lain dia jelaskan hadis itu secara lengkap sanadnya. Nah, berarti bukan mu'allaq secara mutlak. Itu ya kira-kira gambarannya. Syukran, Ustaz. Ada lagi yang lain? Ustaz. Juga ada kritik terhadap para perawinya ini. Terhadap para perawi yang dinilai mudallis, sehingga saya perlu kehati-hatian. Cuman sebetulnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mudallis kan bukan berarti perawinya dhaif. Cuman dia melakukan tadlis, itu saja. Namun sebetulnya Imam Bukhari itu punya persyaratan yang berbeda dengan para perawi lain dalam menerima periwayatan para perawi mudallis yang mereka hadis dengan mu'an'an. Nah, itu kira-kira. Nanti kita jelaskan apa spesifikasi periwayatan Bukhari ini sehingga dia lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Silakan yang lain dulu. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Muzaki. Oke, terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin bertanya tentang Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari ini kan sebagaimana kita ketahui bahwa beliau itu hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini kan terkenal dengan fitnah yang bernama mihnah, di mana para penguasa di saat itu menekan para ulama-ulama untuk meyakini sebuah pandangan dari Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Siapa yang menolak pandangan ini itu akan dipenjara, disiksa, dan dianiaya gitu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali ulama-ulama yang dianiaya pada masa itu, seperti Imam Ahmad bin Hambal, seperti murid dari Imam Ahmad Hambal, Muhammad bin Nuh. Banyak sekali ulama-ulama yang dianiaya pada masa mihnah tadi. Pertanyaannya adalah Bukhari, kita mengenal bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam mengumpulkan hadis. Apakah beliau itu terkendala atau apakah beliau juga termasuk ulama yang dianiaya pada masa dinasti Abbasiyah tersebut?
atau beliau aman-aman saja gitu. Kan kita mengetahui sepertinya perjalanan intelektual daripada Imam Bukhari ini sepertinya lancar-lancar saja. Padahal beliau adalah orang yang juga tidak meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai khalqullah, sebagai makhluk Allah. Apakah ada, pertanyaannya adalah apakah ada pengaruh dari latar politik yang terjadi pada masa itu sehingga mempengaruhi langkah-langkah yang mempengaruhi perjalanan daripada Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis, Ustaz? Apakah beliau aman-aman saja atau juga ikut masuk ke dalam ulama-ulama yang dianiaya pada masa itu? Mungkin itu, Ustaz. Ya. Yang lain masih ada? Kalau tidak, silakan dijelaskan dulu. Baik, Ustadz. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Saudara Muzaki. Apakah Imam Al-Bukhari terlibat dalam peristiwa Mihnah itu? Ya, Ustadz. Ya, Ustadz Ya. Muzaki. Betul. Jadi, tidak secara langsung, karena Imam Al-Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, sementara peristiwa Mihnah terjadi pada tahun 218 sampai 234 Hijriah. Saat Mihnah berlangsung, beliau masih anak-anak dan belum menjadi ulama besar. Namun pengaruh intelektual Mihnah itu tadi masih terasa pada masa beliau dewasa, terutama dalam iklim perdebatan teologis dan fanatisme mazhab. Jadi ujian yang dialami Imam Bukhari itu, walaupun tidak mengalami Mihnah Kholik Al-Quran, Imam Al-Bukhari mengalami ujian yang serupa di akhir hidupnya, berupa fitnah ilmiah dan sosial akibat perdebatan pandangan dengan sebagian ulama sejaman. Jadi akibat fitnah ini, banyak orang menjauhi Imam Al-Bukhari termasuk beberapa muridnya. Beliau diusir dari Naisabur, lalu pindah ke Kartang, dekat Samarkand, tempat beliau wafat. Jadi, hikmah dari ujian ini, Imam Al-Bukhari tetap teguh dalam kebenarannya, tidak membela diri dengan emosi. Ujian ini menunjukkan bahwa ulama besar pun diuji karena keteguhannya dalam menjaga kemurnian akidah dan ilmu itu. Mungkin ini yang dapat saya jawab, Ustadz Uzaki. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang lain gimana? Balik lagi, Bukhari ini tetap mendapatkan ujian juga dalam meriwayatkan hadis. Apa ujiannya? Ini Ustaz, Mihnah ini tadi Ustaz. Terlibat dalam Mihnah itu. Ya, memang kebanyakan ulama itu terkena fitnah itu. Ahmad bin Hanbal juga begitu. Ahmad bin Hanbal, kapan lahirnya Ahmad bin Hanbal? 164. 30 tahun setelah lahirnya Imam Ahmad, baru Imam Bukhari lahir. Jadi Imam Ahmad lebih tua 30 tahun. Imam Ahmad 164, Imam Bukhari 194. Imam Malik wafat 179. Nah, kira-kira begitu. Imam Ahmad bin Hanbal itu kena fitnah itu, dia dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk oleh raja yang berpaham Mu'tazilah saat itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau mengakui itu. Padahal sebetulnya dia bisa saja menyelamatkan diri dari kejaran istana atau para penguasa untuk tidak dipenjara, bisa saja. Dia bertakiyah. Tapi Imam Ahmad memilih tetap menzahirkan bahwa dia tidak sependapat atau tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya dia dipenjara. Selama 28 tahun. Dia disiksa, tapi dia tidak peduli.
Apa alasannya? Agar murid-muridnya tidak terfitnah pula. Biarlah dia disiksa, asalkan murid-muridnya tidak pula mengakui seperti mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, Imam Ahmad itu dipenjara selama 28 bulan. Setelah 28 bulan, ada pergantian penguasa dari dinasti Abbasiyah itu, kemudian dia dibebaskan karena tidak lagi berpamutazilah. Tapi pada masa Bukhari juga fitnah ini mengenai Imam Bukhari. Tapi pada akhir-akhir hidupnya. Hingga dia pindah dari Bukhara, kampung halaman itu, ke Khortang. Itu dan wafat di sana tahun 256. Itu Imam Al-Bukhari. Padahal Imam Bukhari hanya difitnah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bukan dia dipaksa, tapi dia difitnah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa. Tapi dia tak mau, akhirnya dipenjara selama 28 bulan. Kalau Imam Bukhari difitnah mengatakan itu. Nah, dan orang tak percaya dengan itu. Artinya pembelaan Bukhari. Akhirnya Bukhari meninggalkan Bukhara. Hampir ketika Bukhari meninggalkan kota kelahiran Bukhara itu, hampir sekampung pindah pula mengikut Bukhari. Nah, begitulah pengaruhnya kalau seorang imam. Kalau dia pindah, bisa rakyatnya ikut pindah. Nah, kira-kira begitu. Tapi akhirnya Bukhari ketika ditanya, dia tetap bersikukuh. Dia tidak pernah mengatakan kalau Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, itu ya kira-kira. Baik, ada lagi? Silakan. Ada Ustadz, Mutiara ingin bertanya. Terima kasih. Ya, silakan. Sebenarnya ini udah dibahas, mungkin udah sering dibahas Ustadz, tapi Tiara pengen nanya lagi untuk memastikan tentang makna kritik dan keimanan itu kan kayak gini. Tadi dijelaskan bahwa Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, kalau begitu, apakah menurut pemakalah ketika kita mengkritik sebagian isi Sahih Bukhari itu bisa dianggap bentuk keraguan terhadap hadis itu, atau justru bagian dari menjaga kemurniannya? Terus apakah maksud dari mengkritik itu menolak? Gitu, Sa. Gimana pemakalah? Sama seperti pertanyaan Saudari Indah tadi, ada kritik yang membangun, itu Mutiara. Nggak semua kritik itu nggak semua kritik itu menjatuhkan, ada yang membangun. Mungkin dari kritikan itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu kitabnya. Itu sih Mutiara. Tapi kan kalau mengkritik pasti nggak setuju kan gitu di komennya, jadi seharusnya gini-gini. Itu berarti nggak setuju dong, nggak menolak isi kitab itu dong, begitu enggak? Yang mengkritik ini atas dasar apa dia? Kenapa bisa nggak setujunya gitu? Mana yang lainnya? Apakah mengkritik terhadap kitab Sahih Bukhari itu dianggap mencari-cari kelemahan? Atau apa maksudnya? Coba, apa kata yang dipakai untuk makna yang kita katakan kritik itu apa? Tadi contohnya, tadi kan contohnya yang kritik Darul Qutni ya, dan Ali Al-Ghassani ya, kalau tidak salah, ulama masa lalu. Dia kan juga mengkritik, katanya itu bahwa sebagian hadis-hadis Al-Bukhari ada yang dhaif. Jadi itu kan contoh-contoh mengkritik banyak. Ada yang nilai bahwa sanadnya terputus, ada yang dhaif gitu. Jadi pertanyaannya itu bukan kenapa apa yang dikritik ulama itu, maksudnya itu apakah mengkritik itu sama dengan menolak begitu. Kalau misalnya tertolak, berarti kenapa dia bisa menjadi kitab
yang apa tadi? Sahih setelah Al-Qur'an begitu. Mana cara menjawabnya? Itu harus jawab dengan konsep-konsep ilmu jarh wa ta'dil. Gimana, Jana? Kada Iya, belajar ilmu Ustaz. jarh wa ta'dil. Ada dulu semester 4, Ustaz. Jadi apa kata yang dipakai untuk makna kritik itu? Wih, Ada kan? An-nuqat. Naqdu. Nah, jadi kata yang dipakai untuk makna yang kita artikan kritik itu an-naqdu. Ahlinya ahlun nuqad. Nah, makna dari kata naqdu itu memang kita artikan kritik, tapi bukan kritik mencari-cari kelemahan. Tapi kritik dalam arti mencari fakta, data untuk menemukan mana yang lebih benar. Itu makna naqdu itu. Walaupun naqdu itu harus secara vulgar menarasikan orang-orang yang dikritik. Karena ini kepentingan hadis. Nah, sehingga muncullah ilmu jarh wa ta'dil. Ada para perawi yang dinilai dengan penilaian jarh. Nah, bagaimanapun penilaian itu walaupun pahit dan jelek itu harus diungkapkan oleh para ulama kritik. Si fulan itu pembohong harus diungkapkan. Si fulan itu lemah hafalannya harus diungkapkan. Itu adalah ghibah syariah. Ghibah yang dibenarkan secara syariah. Apa sebab? Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian hadis. Untuk menjaga hadis Nabi. Nah, maka itu mana kritik terhadap para perawi hadis. Karena penilaian terhadap kualitas hadis dan juga diawali dengan penilaian terhadap para perawi adalah hasil ijtihad. Maka pantas atau wajar saja penilaian terhadap seorang perawi, sebuah sanad hadis, mereka berbeda. Tentu berbeda ilmu, berbeda latar belakang, berbeda rihlah dalam thalabil hadis. Tentu akan berbeda hasil ijtihad mereka. Perbedaan itulah yang menjadikan mereka menyampaikan secara objektif penilaian mereka terhadap apa yang ditemukan oleh Imam Al-Bukhari. Itu biasa. Nah, namun dari sekian banyak para mukharrij, maka Imam Bukhari itu ditemukan paling ketat dalam memberikan penilaian terhadap para perawi. Nah, ini tadi saya kira belum diungkap ya. Ada kitab, ini kemarin, ini kitab Manhajul Muhaddisin. Nah, ini kitabnya. Yang ditulis oleh Dr. Ali Naib Al-Baqai. Itu dia sebutkan. Nah, sekarang kita lihatlah kitab ini dulu, agar nanti bisa lebih jelas. Pertama, pembahasan tentang syurutul Imam Al-Bukhari. Syarat-syarat Imam Al-Bukhari. Pertama ada syurutus sihatil am. Syarat kesahihan hadis secara umum menurut Imam Al-Bukhari. Kalau syarat umum itu semuanya sama. 5 persyaratan hadis sahih itu semua ulama sama. Cuman bedanya dalam masalah syarat-syarat khususnya. Kalau syarat yang 5 itu, yang pertama jelas ittisalus sanad, kebersambungan sanad. Yang kedua, seluruh perawinya adalah orang-orang yang adil. Yang ketiga, seluruh perawinya orang-orang yang dhabit. Yang keempat, tidak ada syaz dan tidak ada yang kelima ilat. Itu syarat umum. Semua ulama memakai syarat itu. Nah, kalau sebuah hadis memenuhi persyaratan itu, maka hadis itu dinilai sebagai hadis sahih. Nah, tapi oleh Imam Al-Bukhari itu ada syarat tertentu terkait dengan penilaian kepada para perawi. Ar-rijal. Nah, kira begini.
Inna hadza syarta huwa hammul asbabil lati ja'alat sahih al-Bukhari muqaddaman ala ghairi min kutubil hadis. Jadi syarat penting yang menjadikan Sahih Bukhari itu terdepan atau paling unggul dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lain. Nah, kemudian ulama wa awwalu man bayyanahu minal ulama ahsana bayan huwa al-Imam al-Hazimi. Fama huwa hadza syart? Ulama yang paling awal dengan gamblang menjelaskan seperti apa kelebihan para perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari itu dijelaskan oleh seorang ulama namanya Imam Al-Hazimi. Al-Hazimi dia menulis kitab namanya Syurutul A'immatil Khamsah. Syarat-syarat para imam yang 5. Nah, di mana keunggulan Bukhari? Anna ruwatal muqsirina minal hadis ka-Zuhri wa Nafi' wal A'mas wa Qatadah wa ghairihim, bahwa para perawi al-muqsirin. Al-muqsir itu menjadi satu istilah dalam ilmu hadis. Al-muqsirin itu maknanya perawi-perawi yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Itulah namanya muqsir. Namanya muqsirin. Kalau pada tingkat sahabat yang muqsir diantaranya pertama Imam Abu Hurairah, itu terbanyak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, itu al-muqsirin. Kemudian Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Sinan al-Khudri, Anas bin Malik, Ibnu Umar, itu termasuk sahabat-sahabat muqsirin. Nah, pada level tabi'in juga ada ulama-ulama al-muqsir. Al-muqsirin diantaranya ada Imam Az-Zuhri atau Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Nah, itu seorang tabi'in besar, juga ahli fikih. Nah, kemudian ada Imam Nafiq, Maula Ibnu Umar. Imam Nafiq ini seorang tabi'in dan dia berwala kepada Ibnu Umar atau budak atau pembantunya Ibnu Umar. Ada Al-A'mas, ada Qatadah dan lain-lain. Itu ulama pada level tabi'in yang paling terkemuka dan terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Dan mereka ini adalah para perawi hadis pada level tabi'in dari orang-orang yang paling tinggi kualitas kepribadiannya, kesikohannya. Semuanya sepakat. Az-Zuhri, Imam Nafi, Al-A'mas, semua ulama sepakat mereka ini adalah orang yang paling tinggi kualitas kepribadiannya sebagai perawi hadis. Nah, lalu murid-murid mereka. Nah, lahum ruwatun yarwuna anhum. Mereka memiliki murid-murid yang meriwayatkan hadis darinya. Nah, para muridnya inilah wa haula'il ruwatul ladzina yaruna 'alal muqsirin yatafawatuna fima bainahum min haitsu ad-dabti wal itqan min jihatin. Murid-murid dari perawi yang muqsirin ini tadi itu mereka bertingkat-tingkat dari sisi kesikohan. Artinya murid Az-Zuhri bertingkat-tingkat pula dari aspek kesikohannya. Murid Nafi yang juga begitu banyak, kemampuan pribadi mereka juga bertingkat-tingkat. Begitu juga murid dari Mas Qatadah. Nah, lalu wa min haitsu mulazamatihim lirrawil muqsir min jihatin saniyah. Dan dilihat dari sisi lama atau sebentarnya mereka bermulazamah dengan imam hadis yang ada pada level tabi'in tadi. Paham nggak kira-kira? Jadi ada imam level tabi'in, mereka punya murid yang banyak, yang level tabi'in itu adalah ulama-ulama muqsirin yang terbanyak meriwayatkan hadis. Mereka tentu punya banyak murid. Dari murid-murid mereka ini bertingkat-tingkat pula kepribadian dari aspek kesikohan atau keadalan dan kedobitan. Kemudian dilihat dari aspek lama dan sebentarnya mereka bermulazamah atau berguru mengambil hadis dari ulama tabi'in tadi. Nah, oleh Al-Hazimi itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Ada 5 tingkat. Waja'ala fi tabaqatil ula man jama'a bainal hifzi wal itqan.
tingkat yang paling tinggi dari 5 tingkatan para murid Imam Az-Zuhri, Imam Nafi tadi. Yang pertama adalah mereka yang terkumpul pada dirinya kekuatan hafalan dan itqan. Itqan, apa mana itqan? Itqan itu secara bahasa kita maknanya profesional. Hafalannya kuat, kemudian dia orang yang profesional dalam periwayatan hadis. Maka orang yang sempurna pada dirinya terkumpul sifat hafalan dan itqan profesional, kemudian wa bainatul mulazamah lirawil muksir, dan dia orang yang paling lama bermulazamah dengan para perawi level tabi'in yang muksirin tadi, maka ini berada pada tingkatan yang paling tinggi. Nah, di situ letak perbedaannya nanti. Karena semua muhadits lain, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai juga akan merekan hadis sampai pada Imam Az-Zuhri, kemudian Imam Nafi, A'mas, Qatadah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang murid-murid mereka ini yang paling tinggi kualitas kepribadian mereka adalah sempurna kesikohannya, lama bermulazamah dengan para perawi yang sirin tadi. Itu level yang pertama. Level yang kedua, wa fi tabaqati tsaniyah man kana hafizan mutqinan. Para perawi dari murid ulama tabi'in yang muksirin tadi, mereka adalah orang yang hafiz, mutqin, walakinnahu lam yulazimi rawil muksir illa muddatan yasirah. Mereka orang yang sempurna hafalannya, orang yang mutqin, tapi tak lama bermulazamah dengan imam muksirin tadi, ulama-ulama muksirin tadi. Sebentar saja. Tidak sama dengan yang kelompok pertama. Maka bedanya dengan kelompok kedua, mereka tidak lama bermulazamah dengan ulama tabi'in yang muksirin. Wa fi tabaqati salisa, level yang ketiga, man talat mulazamatuhum lirawil muksir ghairu annahu lam yuslimu min ghawailil jarah fahum bainar radi wal qabul. Level ketiga, murid-murid ulama muksirin tadi yang memang lama bermulazamah dengan mereka, tapi hanya saja mereka tak selamat dari penilaian jarah. Artinya kepribadian mereka dari sisi keadalahan dan juga kerebitan itu tidak selamat. Atau mereka itu adalah para perawi yang dinilai dhaif. Nah, fahum bainar raddi wal qabul. Mereka itu antara diterima dan ditolak. Itu level ulama yang ketiga, perawi yang ketiga. Wa fi tabaqatil khamisah man kanu minad du'afa wal majahil. Dan level yang keempat lagi ya. Yang keempat, man lam tatul mulazamatuhum lirawil muksir wa lam yaslimu min ghawail jarah. Yang keempat, mereka tak lama bermulazamah dengan ulama atau para perawi muksir dan juga tidak selamat dari penilaian jarah. Dan level yang terakhir, man kanu minad du'afa wal majahil. Mereka yang dinilai sebagai para perawi yang dhaif serta perawi yang dinilai majhul. Nah, itu pembagian level-level murid dari ulama muksirin pada level tabi'in. Nah, menjadi 5. Lalu di mana posisi Imam Bukhari? Iza urifa hadza naqul. Setelah kita jelaskan ini, inna syartal Bukhari fi rijal huwa ay yukhrija min hadisi ahli tabaqatil ula min al-fil usul. Wa qad yukhriju min hadisi ahli tabaqah tsaniyah fil mutaba'ati wa syawahid. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari itu kan terdiri dari beberapa kitab. Ya kan? Ada Kitabul Iman, Kitabul Shalah, ada kitab Bad'il Khalqi, Bad'il Wahyi, kitab apa lagi? Aiman wan Nuzur, kitab Jihad, kitab Raqa'i, itu adalah kitab. Setiap kitab terdiri dari beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa hadis. Tapi ada nama bab oleh Imam Bukhari disebut dalam kitabnya, tapi tidak ada hadisnya. Nah, itu ya.
Jadi ada nama bab dalam Sahih Bukhari, tidak beliau cantumkan hadisnya. Oleh ulama peneliti belakangan mengira maksudnya Imam Bukhari meletakkan bab yang tidak ada di situ, mudah-mudahan ada ulama belakangan yang menemukan hadis yang tepat untuk bab itu yang sesuai dengan persyaratannya. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya itu ada 2 tingkatan hadis. Yang pertama, hadis-hadis yang dijadikan sebagai usul, sebagai sandaran utama dari setiap bab. Yang kedua, hadis yang tidak dijadikan sebagai sandaran utama, sebagai usul, tapi yang sebagai mutabiat atau sawahid, hadis pendukung. Nah, itu dalam kitab Sahih Bukhari. Maka hadis-hadis yang dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai hadis usul, kalau hadis usul itu berarti itu sandaran utama, dalil utama dari bab yang dia susun. Nah, hadis-hadis yang dijadikan sebagai usul dalam setiap babnya itu hanyalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dari murid-murid ulama muksirin pada level tabi'in tadi yang hanya pada level pertama, tabaqat yang pertama. Berarti semua hadis usul dalam Sahih Bukhari itu sebab perawinya masuk pada level pertama. Mereka adalah orang-orang yang sempurna keadalan, sempurna kedebitan, dan lama bermulazamah dengan para ulama muksirin seperti Al-A'mas, Imam Az-Zuhri, Imam Nafi, Qatadah, dan lain sebagainya. Itu hadis usul. Lalu hadis yang menjadi tabi, artinya penguat daripada hadis usul, dalam kitab saya ini, Bukhari juga mencantumkan hadis yang levelnya lebih rendah, tapi minimal para perawinya berada pada level yang kedua. Siapa itu? Mereka yang sempurna keadalan, sempurna kerebitan, tapi sebentar bermulazamah dengan ulama-ulama muksirin pada level tabi'in. Level yang ketiga Bukhari tak pakai lagi. Sementara Imam Muslim, level yang kedua itu dia pakai sebagai hadis usul dalam kitab Sahihnya. Ini yang menjadikan Sahih Bukhari lebih kuat, lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari hanya memakai level yang pertama, tabaqat yang pertama, sementara Imam Muslim memakai tabaqat yang pertama dan kedua sebagai hadis usul dalam kitab Sahihnya. Berarti level yang ketiga oleh Imam Muslim itu juga dipakai sebagai tabi' dan sawahid. Nah, itu yang menjadikan Sahih Bukhari itu lebih kuat. Itu aspek yang pertama. Nah, itu bagian daripada penilaian kesikohan. Bagian yang kedua yang menjadi spesifikasi hadis Bukhari itu berkaitan dengan masalah ittisalus sanad atau kebersambungan sanad dari jalur perkataan perawi dengan cara mu'an'an. Mu'an'an tahu kan? Mu'an'an? Tahu ya mu'an'an? Nah, sekarang begini. Dalam sanad kan ada lafaz tamul wal ada. Ya kan? Seperti haddasana. Haddasana itu lafaz tamul wal ada yang cara penerimaan atau penyampaian dari guru kepada murid itu dengan cara as-sama. Artinya guru membacakan hadis, murid mendengar, kemudian mencatat, menghafal. Itu as-sama. Cara yang kedua al-arad. Al-arad itu murid atau salah seorang murid membacakan hadis di depan guru, guru lalu mengiyakan. Itu namanya al-arad atau istilah lain al-qira'ah al-sahih. Nah, itu lapasnya akhbarona. Jadi ada lapas haddasana, akhbarona, anba'ana. Itu adalah lapas-lapas yang soreh. Soreh artinya terang menunjukkan bagaimana tata cara
guru menyampaikan hadis atau bagaimana tata cara murid menerima hadis dari guru. Kalau hadasana berarti guru baca, murid mendengar. Kalau akhbarana, murid membacakan, guru mendengar, lalu dia iakan. Lalu ada lafaz yang tidak sore. Lafaz yang tidak sore itu ada 3. Yang pertama lafaz an, lafaz apa lagi? Anna, kemudian lafaz kola. Ketiga lafaz ini lafaz yang tidak sore. Artinya kalau lafaz tablu ada dengan lafaz an, ini menunjukkan tidak jelas bagaimana cara murid menerima hadis dari guru. Itu lafaz yang tak sore. Sekarang spesifik kekhususan kitab Sahih Bukhari juga terletak kepada ketatnya dia menerima periwayatan dengan cara mu'an'an. Begitu juga dengan mu'annan. Kalau anna itu hadisnya mu'annan. Kalau an, mu'an'an. Nah, bagaimana? Dalam kitab disebutkan lil Bukhari syartun fil ittisal sanadil mu'an'an. Bukhari punya persyaratan dalam kebersambungan hadis yang diriwayatkan secara mu'an'an. Wa aidan ahadul asbab allati ja'alat sahihahu muqaddaman ala ghairi. Ini juga yang menjadikan sebab bahwa kitab sahihnya lebih baik, lebih terkemuka, lebih terdepan dari sisi kualitas dibandingkan dengan kitab yang lain. Nah, nuwaddihuhu fi ma yakti. Kita jelaskan sebagaimana berikut. Inna jumhur alil hadis ala anna sanad al-mu'an'an min qubail al-muttasil bi syartain. Bahwa ini jumhur ulama. Jumhur ulama ahli hadis mengatakan bahwa sanad hadis yang diriwayatkan secara mu'an'an dari sisi muttasilnya dengan 2 syarat. Artinya apa? Kalau ada hadis diriwayatkan secara mu'an'an, itu hukum asalnya terputus. Dalam Bukhari kan ada mu'an'an. Dia hukum asal terputus. An Abi Hurairah. Muridnya siapa? Kalau muridnya meriwayatkan hadis dengan an Abi Hurairah, berarti antara Abu Hurairah dengan muridnya hukum asalnya terputus. Kecuali terpenuhi beberapa syarat. Nah, ittisalur rawi biman rawa anhu bil an-ana. Yang pertama, memang perawi yang meriwayatkan hadis dengan an itu benar-benar bertemu dengan gurunya dalam hal periwayatan hadis. Bukan pertemuan biasa. Bukan sekedar dia pernah bertemu di Mekah saat musim haji. Nah, kebetulan sama-sama sedang tawaf. Itu tidak masuk itu. Tapi pertemuannya dalam hal penyampaian hadis, majelis mulazamah hadis. Nah, itu. Yang ayakun allazi rawabil adana ghaira mudallis. Perawi yang meriwayatkan dengan lafaz mu'an'an itu dengan an tadi, dia bukan perawi yang mudallis. Kalau dia mudallis, maka riwayatnya dihukumi terputus. Nah, sebetulnya ada syarat ketiga lagi yang juga disepakati bahwa perawi itu yang meriwayatkan dengan cara an itu mesti orang yang thiqah. Nah, dalam kitab disebutkan wattafaqu ala hadza min haitsul jumlah lakinnahu mustakhlafu min haitsul tafsil. Mereka secara umum sepakat tentang 2 hal ini dan 3 hal ini. Tapi mereka berbeda dalam hal perinciannya. Mereka berbeda bima yasbutu bihi ittisalu biban rawaan. Hal yasbutu ittisal bin nassi ala ijtima'ihi ma fahas. Nah, mereka berbeda di sini. Perawi yang mereka hadis dengan an itu, apakah dianggap kuat periwayatannya atau bersambung, yang hukum asalnya itu adalah terputus, apakah bisa dianggap bersambung dengan adanya bukti nas bahwa antara dia dengan gurunya memang sudah tercatat sebagai guru dan murid. Memang benar-benar terjadi mulazamah. Ada nas dari para ulama yang menjelaskan itu. Au yasbutul ittisal bil muasarah, atau cukup sekedar mereka hidup sezaman saja. Nah, wa imkaniyatul ijtima' ma'a intifa'il mawani'. Au yasbutu ba'ir zalik.
Jadi apakah perawi yang memberikan dengan lapas an itu baru bisa dikatakan bersambung kalau ada bukti nas yang menyatakan mereka guru dan murid. Atau tidak, atau cukup dengan bukti bahwa mereka hidup sezaman saja. Nah, maka kekhususan Imam Bukhari disinilah dia mewajibkan periwayatan mu'an-an itu bahwa bisa dikatakan bersambung kalau antara guru dan murid itu ada bukti nas yang menyebutkan mereka pernah bertemu dalam mulazamah hadis. Tidak cukup hanya mereka hidup sezaman. Tapi Imam Muslim, asalkan mereka hidup sezaman dan mereka sikoh, sudah cukup. Bukhari tidak. Mesti ada nas bukti yang menyebutkan bahwa mereka itu pernah bertemu dalam majelis hadis. Hadis itu kekhususan Bukhari. Jadi persoalan ittisal itu, Bukhari mensyaratkan bukti nas dari para ulama kritik, Imam Muslim tak perlu bukti nas, yang penting mereka muasarah saja. Kalau begitu Bukhari dua syaratnya, muasarah dan nas. Imam Muslim nas saja. Disitulah kekhususan hadis Imam Al-Bukhari dibandingkan dengan yang lain. Nah, lalu apakah mengkritik atau ulama-ulama yang mengkritik Sahih Bukhari itu tidak percaya? Tidak begitu. Karena pengalaman mereka dalam rihlah fi thalabil hadis berbeda. Guru-guru juga berbeda. Yang namanya manusia, rambut sama hitam isi kepala bisa berbeda. Wajar ketika Imam Daruqutni mengkritik itu karena berdasarkan ilmu dan temuannya. Pengalamannya dalam rihlah mencari hadis ada perbedaan. Bukhari menyatakan ini sahih, tapi dia melihat ada kekurangan pada perawi yang dia sahihkan, wajar dia kritik. Karena dalam kaidah ilmu jarh wa ta'dil, nah, kita kenal dulu, ada 3 manhaj atau metode para ulama kritik dalam menilai para perawi. Pertama, kelompok yang ketat itu mutasaddid. Itu mulai dari Syu'bah bin Al-Hajjaj, Yahya bin Al-Qattan, kemudian Yahya bin Ma'in, sampai kepada Imam An-Nasa'i, itu kelompok yang ketat. Kemudian ada kelompok yang mu'tadil. Ada Imam Bukhari, ada Sufyan Tsauri, ada Abdurrahman bin Mahdi, ada Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal. Dan ada kelompok mutasahil, mulai dari kelompoknya Ibnu Hibban, At-Tirmizi, yang wafat 277, kemudian Al-Hakim Nisaburi, Ibnu Khuzaimah, itu kelompok yang mutasahil. Nah, jadi Imam Bukhari ini itu kelompok ulama yang mu'tadil. Dan Daruqutni ini kadang dia menilai para perawi itu pada level mu'tadil dan kadang juga pada level mutasahil. Jadi dia lebih cenderung kepada ada 2 bentuk metode dia yang dinilai para ulama. Kalau begitu wajar saja dari sisi manhajnya menilai para perawi tentu berbeda, ada perbedaan dengan Imam Bukhari. Dan sebagian penilaian Daruqutni juga termasuk penilaian yang ketat. Nah, maka terjadilah perbedaan penilaian. Artinya mereka saling mengungkapkan ini temuannya, ini ijtihadnya. Bukan melemahkan Bukhari, tidak. Karena ijtihad tidak bisa dilemahkan dengan ijtihad. Ketika terjadi pertentangan penilaian, taruhlah umpamanya antara penilaian Bukhari dengan Imam Daruqutni. Daruqutni menilai seorang perawi sebagai perawi yang lemah. Bukhari menilai sebagai perawi yang kuat. Nah, bagaimana cara menentukan mana yang harus dipegangi? Nah, ini ada kaidah-kaidah ilmu jarh wa ta'dil. Di antaranya, kalau terjadi pertentangan penilaian, yang satu menilai seorang perawi adil, yang lain menilai perawi itu kena jarah, maka lihat apakah penilaian jarahnya itu istilahnya mufassar. Mufassar itu penilaian jarah yang disertai dengan
alasan-alasannya. Atau penilaian jarahnya mubham, tidak disertai dengan alasan-alasannya. Kalau penilaian jarah itu disertai dengan alasan-alasan penjarahannya, maka itu penilaian paling kuat. Tapi kalau tidak ada alasan, maka penilaian ta'dil akan didahulukan. Nah, di sini letak perbedaannya. Lalu Ibnu Daruqutni itu, penilaian dia itu apakah adalah dalam bentuk jarah mufasar atau tidak. Sehingga penilaian bisa dimenangkan. Kemudian, Daruqutni pun juga, Imam Bukhari lebih senior daripada Imam Daruqutni. Nah, jadi wajar itu perbedaan penilaian. Karena itu ijtihad masing-masing. Dan yang diperselisihkan hanya sedikit hadisnya. Yang 200 itu, 210 itu termasuk Bukhari dan Muslim. Tapi bukan berarti melemahkan. Bahkan Imam Daruqutni menguatkan bahwa riwayat Bukhari ini kuat, tapi ada riwayat lain yang lebih kuat. Akhirnya begitu. Tapi sebagian yang 18 hadis itu memang dilemahkan oleh Imam Daruqutni. Tapi sudah dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Muqaddimah Fathul Bari-nya itu. Nah, gitu kira-kira. Ada lagi yang lain? Ayo Ustaz, Abdul Munzir. Ya, silakan. Dalam makalah Jannah tadi ada kritik orientalis nih. Itu tentang kritik matan. Ya. Salah satunya itu masalah matan itu bertentangan dengan sains. Ini bagaimana jawaban untuk menangkis daripada kritik dari orientalis tadi oleh pemakalah. Terima kasih. Atau Nah, gimana? Apakah Imam Bukhari tidak fokus kepada matan, tapi hanya fokus pada ilmu riwayah saja, tidak atau kurang pada diroyahnya? Terima kasih. Gimana, Jannah? Baik, Ustadz. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Abdul Munzir. Jadi, para orientalis asal-usul seperti Wensing, Ignaz Goldziher, asal-usul hadis mereka ragu apakah hadis benar-benar bersumber dari Nabi atau hasil konstruksi ulama setelahnya. Isi atau matan hadis mereka menilai sebagian hadis tidak rasional dan bertentangan dengan sains modern. Pokok kritik matan oleh orientalis, beberapa poin utama kritik mereka terhadap matan hadis yang dianggap bertentangan dengan sains. Itu seperti hadis yang tentang lalat. Nah, orientalisnya itu menyebut hadis ini tidak logis dan bertentangan dengan ilmu kedokteran dan modern. Jadi tanggapan para ulama muslim, penelitian ilmiah modern menemukan bahwa sayap serangga memang mengandung zat antibakteri. Ulama menjelaskan bahwa ini bukan keanehan, tapi pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ilmiah dan mendahului zamannya. Itu aja Pak Abdul yang bisa saya jawab, Pak Abdul. Mereka jadi gini, mereka menentang kritik hadis matan yang sains itu cuman itu tadi, mereka ragu apakah hadis ini benar-benar bersumber dari Nabi atau hasil konstruksi ulama setelahnya. Jadi gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak Abdul. Ini yang bisa saya jawab, Pak. Mana yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Kira-kira sains itu sudah ada enggak pada masa Imam Bukhari? Sudah ada? Mungkin ada, enggak Ustaz? Sebab kan dia di zaman dinasti Abbasiyah. Apa sains yang ada pada masa Imam Bukhari? Temuan-temuan sains.
Apa kira-kira? Ada buktinya. Kan banyak sekali hadis-hadis yang berisikan atau mengisyaratkan sains, temuan-temuan sains. Banyak. Baik sains di bidang biologi, bidang kesehatan, ataupun sains di bidang psikologi. Banyak. Mamanya begini, ada hadis yang menyebutkan bahwa persendian manusia itu ada sebanyak 360 persendian. Maka sebanyak itulah seseorang mesti bersedekah setiap hari, mulai dari waktu pagi. Lalu para sahabat mengatakan, siapa di antara kami yang sanggup bersedekah sebanyak 360 kali setiap hari? Kan begitu. Maka Nabi mengatakan, kullu tasbihatin sodaqah, wa kullu tahmidatin sodaqah, wa kullu takbiratin sodaqah, wa kullu tahlilatin sodaqah. Nah, bahkan banyak lagi. Sampai Nabi mengatakan, wa kullu ma'rufin sodaqah. Setiap ucapan tasbih, sedekah. Setelah salat subuh, berzikir. Mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sudah 33 kali. Alhamdulillah, wa kullu tahmidatin sodaqah. Sudah 33. Kemudian, Allahu Akbar, 33. Ditambah dengan la ilaha illallah menjadi 100. Itu baru waktu subuh. Nah, jadi awalnya sahabat mengira sedekah dimaksud itu sedekah harta, tapi ternyata tidak. Bahkan wa kullu ma'rufin sedekah. Jadi ketika sahabat mengatakan, siapa di antara kami yang sanggup bersedekah sebanyak itu setiap hari? Lalu Nabi mengatakan, kalau kalian tak sanggup, maka bisa diganti sedekah sebanyak 360 itu dengan melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Itu pengganti sedekah yang 360. Nah, tapi itu saya sisi. Nah, di sisi lain, jumlah sendi manusia itu 360. Maka sains modern pada tahun 1994 itu menemukan ada ahli yang menghitung bahwa jumlah sendi manusia itu sebanyak 340. Berbeda dengan yang ada dalam hadis. Nah, berarti mana yang benar ini? Hadis apa temuan sains? Apakah sains atau hadis? Kalau hadis sudah mutlak benar. Lalu apakah makna 360 itu ada jumlah selain daripada itu? Apakah hanya menunjukkan jumlah banyak? Kan 360 itu adalah angka di atas 359, di bawah 361. Kan itu yang 360. Nah, sekarang mana yang benar? Sains kah atau informasi hadis? Nah, ternyata 2 tahun setelah itu, tahun 96, ada lagi peneliti yang meneliti. Temuan sebelumnya yang menunjukkan sendi 340, itu ada sendi kecil, ada sendi besar. Lalu peneliti berikutnya mengurai sendi-sendi besar tadi, diurai lagi. Ternyata setelah diurai dan dihitung kembali, persis jumlah sendi itu 360. Tidak bertentangan dengan sains. Nah, itu artinya apa? Kalau ada temuan sains, hasilnya bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam hadis secara sore, berarti sains itu belum menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran sains, kebenaran ilmu sifatnya relatif. Bisa jadi peneliti berikutnya menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Seperti peneliti yang meneliti berapa jumlah sendi dalam tubuh manusia tadi. Jadi, kalau suatu hadis sahih, maknanya sore, lalu bertentangan dengan sains, berarti sainsnya belum menemukan. Sainsnya belum sampai kepada kebenaran yang hakiki. Seperti penelitian tentang sendi tadi. Nah, jadi pada masa Bukhari belum ditemukan perbedaan atau pertentangan temuan sains dengan makna hadis. Nah, dan itu akan sains akan berkembang terus.
Ada hadis yang menyebutkan tentang perintah mematikan lampu saat tidur. Ya kan? Nah, lalu dari masa dulu orang memahami perintah hadis itu karena kemaslahatan. Apa itu? Rumah-rumah para sahabat waktu itu tidak seperti sekarang. Lampu yang dipakai pelita, dengan menyalakan api. Sementara di rumah mereka itu mudah masuk angin. Kalau mereka tertidur dengan memakai pelita, dikhawatirkan akan terbakar. Akan lebih besar mudaratnya. Nah, itu dulu. Tapi setelah masa sains berkembang, diteliti, ternyata banyak sekali faedah-faedah hikmah di balik mematikan lampu saat tidur. Nah, kita kan sering dengar di media sosial juga itu. Sebagian itu berdasarkan kepada penelitian ilmiah yang mengatakan orang yang mematikan lampu saat tidur itu akan lebih orang yang menghidupkan lampu akan cepat mematikan sel-sel otak. Nah, lebih sehat untuk otak. Itu temuan sains. Nah, kalau begitu berarti apa yang dijelaskan sains tidak bertentangan dengan informasi hadis yang sudah sore. Seperti masalah lampu tadi. Kalau ada pertentangan, berarti sains itu belum matang. Nah, kira-kira begitu. Baik, ada lagi? Sudah makan semua apa belum ini? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, masih ada? Baik, kalau tak ada, kapan kita lanjutkan lagi? Malam besok.